Bagian A. Sultan Nuku. Pada tahun 1780, seluruh daerah Maluku dan melibatkan Papua mengalami pergolakan dalam pergantian takhta di Kerajaan Tidore. Tokoh yang mempunyai peran sentral adalah Nuku bersama Kamaluddin. Setelah Sultan Gezira meninggal pada April tahun 1780, Belanda mempunyai gagasan untuk menjadikan Tidore sebagai salah satu wilayah kekuasaannya. Mata Alam kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Sultan Tidore. Namun di hati rakyat, Kamaluddin dan Nuku yang paling terkemuka. Belanda menjadikan Tidore sebagai vasal dan mengangkat Mata Alam sebagai pemimpin dengan tugas menjaga keamanan di wilayahnya pada 17 Juli tahun 1870. Namun, sebagian dari wilayahnya tidak mengakui dan memilih Nuku sebagai sultan. Di tahun yang sama, timbul pergolakan sebagai protes dalam bentuk perampasan dan pembakaran. Berikutnya Belanda melakukan serangan ke daerah yang mengakui Nuku menjadi sultan. Pangeran Kamaluddin ditangkap. Namun, Pangeran Nuku yang memiliki relasi dengan Papua dan Inggris berhasil melarikan diri ke daerah Papua. Kedudukan Nuku semakin kuat setelah diangkat sebagai sultan oleh bangsa Papua. Nuku mempunyai basis yang kuat dan menyerang serang untuk merebut daerah tersebut dari Ternate. Pada tahun 1783, Mata Alam melancarkan sebuah strategi dalam rangka memperoleh loyalitas dari raja-raja di Papua, tetapi berujung gagal. Putusan tersebut justru berbalik arah dengan memihak Nuku. Papua dan Nuku bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda dengan tambahan kekuatan tersebut. Nuku semakin kuat dan mulai menyerang Ternate dan Tidore. Tidak ada perlawanan, sehingga rakyat Tidore kacau balau. Belanda lalu menangkap Mata Alam karena curiga ia bersekongkol dengan Nuku. Rakyat Tidore pun dihukum dengan kejam. Peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Tidore tersebut pada tahun 1783. Lalu Belanda mengangkat Pangeran Kamaluddin sebagai pengganti Mata Alam. Sementara itu, Nuku memperkuat dukungan dengan menjalin komunikasi kepada para raja di Tidore, Mabem, Wede, dan Patani. Nuku juga berkomunikasi dengan Inggris di Benggala dan mencari bantuan ke Banjarmasin serta Mangindanao. Pengaruh Nuku mendesak Belanda untuk mengakui dirinya sebagai Sultan Seram. Pasang surut mewarnai perjuangan Nuku, ia harus berpindah-pindah tempat. Namun, Ternate dan Tidore selalu gagal menundukkan Nuku. Pengaruh Nuku mulai merosot pada pertengahan tahun 1790 ketika banyak wilayah justru bersumpah setia kepada Belanda dan Ternate. Tahun 1794 merupakan tahun keuntungan bagi Nuku karena mendapatkan dukungan dari Inggris. Banyak rakyat Tidore memihaknya. Jamaluddin, ayahanda Sultan Nuku yang kembali dari pengasingan di Ceylon turut menggabungkan diri. Angkatan Laut Nuku muncul di Tidore pada 12 April tahun 1979 yang terdiri dari 79 kapal Angkatan Laut Nuku dan sebuah kapal Inggris. Sebagian besar pembesar kerajaan menyerang. Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Nuku yang menduduki Tidore menggempur berkali-kali Ternate. Akhirnya, Ternate diserahkan oleh Belanda pada 21 Januari tahun 1781. Nuku pun memperoleh pengakuan resmi dan diangkat sebagai Sultan Tidore setelah melalui perjuangan panjang dan penuh kegigihan. Nuku memerintah sampai 14 November tahun 1805 dan meninggal sebagai Sultan Kerajaan Tidore. Sultan Nuku dalam pertempurannya selalu menang melawan Belanda. Tekadnya kuat untuk mengusir penjajah yang mengganggu rakyat Maluku dan Papua. Sultan Nuku bersatu dengan para raja di Papua untuk melawan penjajah.
Mereka dengan gigih menghimpun kekuatan dan menyerang Belanda. Sukses besar ini merupakan perjuangan tanpa lelah dari Nuku dan para raja di Papua yang tidak mau dijajah Belanda. Pada akhirnya, Sultan Nuku dapat mengamankan dan membawa suasana damai dan tenang di wilayah Maluku dan Papua dari penjajahan bangsa asing. Bagian B. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah puteri ketiga dari Sultan Trenggalek. Nama kecil Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat diberikan setelah ia menikah dengan Raden Toib Sultan Hadirian dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Kekacauan di pusat kerajaan Demak timbul setelah wafatnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi di Panarukan. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sedaing Leten, cemburu atas pengangkatan Sunan Prawata. Sunan Prawata pun dibunuh sebagai upaya balas dendam. Sultan Hadirian dan Ratu Kalinyamat kemudian pergi ke Kudus dalam rangka memperjuangkan keadilan kepada Sunan Kudus. Namun dalam perjalanan pulang, Sultan Hadirian dibunuh oleh para utusan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat kemudian pergi bertapa ke Gunung Danaraja yang berada di sebelah utara Sungai Jepara. Ia meninggalkan keraton dan semua kemewahannya. Ratu berjanji akan memberikan seluruh harta dan kekuasaannya pada orang yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akhirnya, Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya dengan bantuan Ki Pemanahan, Ki Juru Martani, Ki Panjawe, dan Danang Sutawijaya. Setelah kekalahan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat kemudian dikenal sebagai wanita penguasa di Jawa. Sejak pertengahan abad ke-16 tahun 1549, Ratu Kalinyamat tampil sebagai salah satu tokoh penting yang berpengaruh di pantai utara Jawa. Kekuasaannya meliputi Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara kemudian berkembang pesat terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Keberhasilan ini ditunjang oleh pelabuhan yang aman dan angkatan laut cukup banyak. Ratu Kalinyamat melakukan kerjasama dengan penguasa di daerah lain melalui Maluku, Cirebon, Tuban, di Johor, dan Banten. Aspek sosial dan ekonomi tersebut berdampak kepada keadaan Jepara yang aman dan tentram. Dalam hubungan dagang dan pelayaran, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komender yang dikenal di Nusantara pada abad ke-16 Dalam sistem ini, para raja penguasa wilayah pesisir memiliki wakil-wakil yang berkedudukan di Malaka. Melalui perwakilannya ini, para raja tersebut melakukan penanaman modal pada kapal dalam negeri dan luar negeri yang akan berlayar untuk berdagang dengan wilayah lain. Jepara berhasil melakukan ekspor beras terbesar di Jawa, gula, kayu, kelapa, dan berbagai jenis palawija. Hal tersebut merupakan bukti adanya peningkatan perekonomian di Jepara. Dengan armada laut yang kuat serta kekayaan yang luar biasa, banyak penguasa lain bekerja sama dengan Jepara. Semenjak Malaka jatuh kepada Portugis, orang Jawa yang menetap di Malaka mendapatkan dampak. Mereka mendapatkan gangguan dari Portugis untuk berdagang rempah-rempah. Orang-orang Jawa yang merasa dirugikan meminta bantuan kepada Ratu Kalinyamat yang terkenal dengan armada lautnya yang kuat untuk melawan Portugis di Malaka. Sultan Johor juga ternyata mempunyai niat untuk mengadakan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Dengan semangat yang tinggi, Ratu Kalinyamat menurunkan bantuan berupa 4.000 tentara dari Jepara dan 40 kapal sebagai upaya untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Ratu Kalinyamat di sisi lain ingin menunjukkan kekuasaan dan kebesaran pemerintahan. Utusan dari Aceh yang datang pada tahun 1573 juga meminta bantuan dari Ratu Kalinyamat untuk membantu menyerang Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah, Raja Aceh saat itu, berupaya melakukan kerjasama dengan Ratu Kalinyamat. Saat itu,
Raja Aceh ingin mempertahankan hegemoni Islam di Malaka, sementara Ratu Kalinyamat ingin mempertahankan eksistensi Jepara sebagai kekuatan besar di pesisir utara Jawa. Ia pun mengirimkan 300 kapal dan 15.000 orang prajurit di bawah Ki Demang Laksamana. Kali ini usahanya juga menemui kegagalan karena pasukan Aceh Darussalam sudah dipukul mundur dan bantuan logistik Jepara berhasil dihadang Portugis. Di samping itu, Ratu Kalinyamat juga mengirimkan pasukan untuk membantu kerajaan Hitu di Maluku pada tahun 1565. Berkat keberanian dan jiwa kepemimpinannya, Portugis menyebut Ratu Kalinyamat sebagai Rainha di Japaro. Senora Poderosa Erisa de Kronik Dem, yang artinya Ratu Jepara. Seorang wanita kaya dan berkuasa, wanita pemberani. Bagian C, Laksmana Malahayati. Kerajaan Aceh punya sosok laksamana wanita bernama Kaumalahayati. Keberadaan Kaumalahayati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di literatur barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan Perancis. Beliau adalah laksamana, wanita pertama di dunia modern. Konflik antara Aceh dan Portugis sudah terus berlanjut hingga akhir seperempat abad ke-17 dari abad ke-16. Pada konflik antara Aceh dan Portugis muncul tokoh-tokoh yang mempunyai peran penting untuk mempertahankan eksistensi dari kerajaan Aceh. Di antaranya yang paling heroik ialah Kaumalahayati. Malahayati oleh warga setempat orang Aceh dikenal dengan Malahayati atau Hayati. Jika ditarik garis silsilah, Kaumalahayati masih merupakan keturunan dari kalangan sultan-sultan Aceh terdahulu. Ayahnya seorang laksamana yang bernama Mahmud Syah. Kakaknya bernama Muhammad Said Syah, seorang laksamana yang juga merupakan putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah tahun 1530 sampai tahun 1539 M. Kaumalahayati merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut kerajaan Aceh pada masa Sultan Alaihi Riayat Shah Al-Muqmin tahun 1589 sampai tahun 1604. Sebelum menjabat sebagai laksamana, Kaumalahayati memimpin pasukan wanita. Pasukan ini terdiri dari wanita yang suaminya gugur di medan perang saat peperangan antara Aceh dan Portugis. Pembentukan pasukan tersebut merupakan gagasan darinya agar para wanita yang suaminya gugur di medan perang dapat menuntut balas. Permohonan tersebut disetujui oleh Sultan Aceh. Pasukan wanita yang disebut Inombel ini mendapat pangkalan berupa benteng Kuta Inombal. Kaumalahayati memimpin dengan 3.500 lebih pasukan. Kaumalahayati menjabat sebagai laksamana yang mengatur sejumlah pasukan laut. Tugas lainnya adalah mengawasi kapal-kapal perang Galih milik kerajaan Aceh dan pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar. Semasa laksamana Kaumalahayati, kapal perang dan pasukan gajah menjadi kekuatannya utama angkatan perang kerajaan Aceh. Selain di pusat pemerintahan kerajaan, kapal-kapal perang tersebut juga disimpan di daerah bawahan-bawahan. Kekuatan Kaumalahayati sebagai seorang laksamana diuji ketika kerajaan Aceh mendapat interaksi dari Belanda. Kapal Belanda yang bernama De Leeuw dan Leeuwin pada tanggal 21 Juni tahun 1599 berlabuh di ibu kota kerajaan Aceh. Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman yang merupakan dua bersaudara masing-masing memimpin kedua kapal tersebut. Kapal Belanda tersebut disambut baik oleh kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berharap mendapatkan kerjasama yang baik untuk perdagangan lada. Namun, rupanya kapal Belanda tersebut hendak mengakau di kerajaan Aceh. Laksamana Kaumalahayati menggagalkan upaya Belanda tersebut. Menurut cerita, Cornelis de Houtman tewas dibunuh oleh Kaumalahayati dalam duel 1 lawan 1 di geladak kapal. Sedangkan Frederik de Houtman menjadi tahanan kerajaan Aceh.
Di samping sebagai laksamana yang cerdas, Kaumalahayati juga memegang jabatan sebagai Troop Commander. Jabatan lain yang dipegang adalah diplomat. Ia menjadi diplomat ulung dan bertanggung jawab atas kendali hubungan luar negeri. Saat pembentukan pasukan armada Inembal, Kaumalahayati pernah bersumpah di hadapan Sultan atas nama Tuhan, ia akan berjuang melawan musuh-musuh dari kerajaan Aceh sampai titik darah penghabisan. Kaumalahayati melaksanakan sumpah tersebut hingga akhirnya gugur di medan pertempuran yang dimenangkan oleh Aceh. Dharmawangsa Iskandar Muda, Kaumalahayati dan pasukannya berhasil melawan Portugis dan mengusirnya dalam pertempuran di Teluk Ruang Raya. Kaumalahayati gugur dan dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di Desa Nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom, dan sosok Malahayati masuk ke dalam jajaran 7 warlord women in the world. Dan juga sebagai Best Female Warrior at All Time. Kaumalahayati gugur dan dimakamkan di lereng Bukit Kota Dalam, yaitu pada sebuah bukit terlarang di Desa Nelayan. Para penulis dari dunia barat menjulukinya sebagai The Guardian of Aceh Kingdom dan sosok Malahayati masuk ke dalam jajaran 7 warlord women in the world dan juga sebagai Best Female Warrior at All Time.